Halo semuanya, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Agara dari Bali dan saya tuh orangnya Hindu banget. Makanan favorit saya babi guling, minuman favorit saya arak Bali, film favorit saya Little Krishna. Dan jujur saya tuh di Bali suka banget minum arak, tapi nggak banyak-banyak, hanya untuk menghangatkan tubuh. Cuman masalahnya di lingkungan sekitar rumah saya itu banyak peminum-peminum yang norak gitu, banyak banget. Mereka minum arak sampai mabuk, bahkan ada yang bikin kaos yang tulisannya nggak mabuk, nggak pulang, ya ampun. Bahkan ada lagu nih di Bali, tua adalah nyawa, ya ampun. Kok bisa gitu mabuk dijadikan kebanggaan ya kan? Harusnya kita tuh bisa bangga kalau menang ajang pencarian bakat ya kan? Masa kan nggak mungkin gitu ada ajang pencarian bakat putra-putri pemabuk gitu, nggak ada men. Dan sebagai orang yang tinggal di Bali gitu, yang saya tuh beruntung jadi tinggal di Bali yang pusat Hindu di Indonesia gitu kan. Gara-gara itu banyak saya tuh ditanyain oleh temen-temen yang non-Hindu gitu. Ditanyain tentang konsep-konsep yang ada di Bali ya kan. Yang paling sering ditanyakan itu adalah kenapa banyak pohon di Bali yang dipakein kain. Karena supaya cepat aja ya, saya jawab supaya estetik gitu ya. Itu supaya cepat, karena kalau saya jelaskan panjang lebar nggak mungkin didengar. Tidak mungkin saya jelaskan kenapa pohon itu banyak yang dipasangin kain gitu kan. Tidak mungkin saya bilang karena orang Hindu itu suka menjaga alam, jadi pohon itu bisa membuat kita tempat berteduh, menghasilkan oksigen, menghasilkan buah-buahan. Itu nggak mungkin didengar. Dan bahkan fungsi kain dari pohon menurut saya yang paling penting itu adalah membuat pohon itu nggak berani ditebang ya kan. Karena mungkin mereka menganggap semua pohon yang ada kainnya itu angker. Dan saya punya saran gitu, mungkin untuk daerah-daerah yang banyak penebangan liarnya ya kan. Mungkin kalian bisa pakai konsep itu, semua pohon di hutan kalian kasih kain. Lumayan kan dengan konsep Hindu seperti itu, penebangan liar itu jadi semakin sedikit gitu. Jadi tidak ada pohon yang ditebang secara sia-sia ya kan. Dan saya tuh asli dari Jembrana, sebuah kabupaten yang kecil ya di Bali. Meskipun kabupaten kecil yang ya termasuk di desa lah ya, saya tuh tetap suka mencari informasi di internet ya kan. Dan akhir-akhir ini sering terlihat informasi bahwa artis tuh lagi hobi mengoleksi spirit doll. Tahu kan ya, spirit doll itu yang boneka yang ada arwahnya. Saya jadi berpikir, ya ampun, kenapa artis-artis ini baru sih mengenal permainan seperti itu? Kita loh di Bali sebagai agama Hindu sudah dari dulu punya spirit doll, yaitu ogoh-ogoh. Ya kan, artis-artis paling spirit dollnya berukuran 1 meter. Spirit doll di Bali itu ukurannya 1 balai banjar. Gede banget pokoknya. Dan profesi saya tuh guru, teman-teman. Profesi saya guru. Dan sebagai guru saya tuh punya kode etik atau langkah-langkah sebagai guru yang mirip lah seperti care value-nya Telkom Group gitu. Serius. Sebagai guru saya mirip dengan care value-nya Telkom Group, yaitu ada amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan yang terpenting di sekolah saya itu menggunakan WiFi IndiHome. Iya dong. Dan saya sudah 6 tahun jadi guru. Saya sudah 6 tahun, makanya saya dengan murid-murid saya tuh punya kedekatan emosional ya. Maksudnya setiap dideketin saya emosi gitu. Iya, karena murid-murid saya tuh nakal-nakal loh teman. Ya ampun. Serius, saya tuh ngajar di SD ya. Saya ngajar di SD dan murid-murid saya ke sekolah itu naik motor. Padahal kan belum boleh ya karena masih SD ya. Dan yang saya perhatikan itu motornya tidak ada yang standar. Semua dimodif ala-ala racing. Ala-ala pembalap gitu loh. Yang saya lihat ya spionnya dicabut. Knalpotnya diganti knalpot brong. Terus biar lebih sporty kepala motornya diganti kepala sekolah. Jadi galak ya kan. Tapi itu dulu gitu, gara-gara sekarang sudah belajar online, murid-murid saya sudah tidak ada yang nakal lagi. Bukan karena mereka tobat ya, tapi karena saya ancam pakai UU ITE. Nggak berani mereka nakal kalau lagi belajar online ya. Dan saya tuh mengajar olahraga, saya sebagai guru olahraga, banyak yang bilang, alah guru olahraga santai, paling habis ngajar langsung ngopi di kantin.
Jadi saya kasih tahu ya, itu salah. Banyak kok yang langsung pulang setelah ngajar gitu. Dan banyak juga yang bilang guru olahraga itu gampang. Jadi guru olahraga itu gampang. Padahal jadi guru olahraga itu susah, teman-teman. Serius, susah. Kenapa susah? Karena setiap tahun kami sebagai guru olahraga selalu dituntut untuk menghafalkan senam baru. Saya sih nggak masalah sebenarnya. Cuman makin kesini judul senamnya tuh makin aneh-aneh gitu. Seperti bulan kemarin saya dapat pelatihan judul senamnya Senam Indonesia Bersih Narkoba. Ya ampun. Ini maksudnya ya, pecandu mana yang berhenti make gara-gara hafal senam ya kan? Nggak ada. Waktu kemarin juga dapat pelatihan ya. Saya juga dapat pelatihan namanya Senam Indonesia Anti Korupsi. Ya ampun. Senam Indonesia Anti Korupsi yo. Memang sih gerakannya simpel ya. Cuman menggelengkan kepala ke kanan dan ke kiri dengan lambaikan tangan ke kanan dan ke kiri gitu. Ya ampun. Ini lebih ke gerakan mengelak kalau dituduh korupsi ya kan? Misalnya ditanya KPK kan, kamu korupsi ya? Malah senam. Tidak. Ya aneh banget. Aneh. Dan saya curiganya ke depannya nanti di masa depan gitu. Saya curiga takutnya ada senam yang namanya senam Telkom ya kan. Kalau ada itu pasti keren sekali. Sudah jelas gerakannya itu kencang sekencang sinyal Telkomsel. Dan sekarang COVID sudah mulai nurun ya. Kasusnya sudah menurun dan sekarang sudah belajar tatap muka kembali gitu. Saya tuh seneng lah ya ketemu dengan murid-murid lagi. Cuma masalahnya ketika pertama kali sekolah tatap muka, murid-murid di sekolah saya tuh masih dengan style dia belajar di rumah gitu. Dia cuman pakai seragam, tapi gak bawa apa-apa. Saya waktu itu kan jaga di depan pintu sekolah ya, saya tanya, "Hei nak, kamu kenapa mana bukumu?" gitu kan. Saya tanya satu-satu perlengkapannya. "Hei nak, buku kamu mana?" Dia ngeluarin HP kan. "Ini Pak di Google Drive." Wih, canggih juga. Saya tanya lagi, "Tugas-tugas kamu mana?" Dia ngeluarin flash disk. "Ini Pak di flash disk." Wih, gokil juga. "Terus kenapa nggak bawa tas sama sepatu? Tas sama sepatunya di mana?" Ngeluarin HP lagi kan. "Ini Pak di keranjang Shopee." Ya, minta ditebus ternyata. Dan sebagai orang Bali sudah jelas dan pasti saya tuh suka nonton sepak bola ya, karena saya guru olahraga juga. Dan klub favorit saya itu adalah Bali United. Kenapa? Karena Bali United juga mengusung konsep-konsep Hindu gitu kan. Namanya juga Serdadu Tridatu. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Tridatu ini adalah 3 warna yang dipercaya bagi masyarakat Bali itu membawa keberuntungan atau bisa menjaga diri kita. Warnanya itu adalah merah, putih, dan hitam. Dan saya melihat konsep Tridatu seperti ini juga di wanita-wanita masa kini. Rambutnya merah, mukanya putih, lehernya hitam ya kan? Itu berarti wanita-wanita yang hemat skincare. Kalau istri saya di rumah beda, itu kebalikannya. Rambutnya hitam, mukanya putih, lehernya merah. Itu digigit nyamuk ya teman-teman ya. Dan di sekolah juga setiap ada hari raya itu pasti melaksanakan persembahyangan ya. Persembahyangan. Dan sialnya karena nama saya Ida Bagus gitu kan, selalu disuruh jadi mangku di sekolah gitu atau memimpin persembahyangan. Tapi untungnya saya hafal gitu. Cuman masalahnya ketika saya nggak masuk sekolah gitu. Jadi saya punya temen nih, guru ya. Dia itu menggunakan internet memang, menggunakan fasilitas yang ada, memakai wifi IndiHome di sekolah tadi gitu kan. Tapi masalahnya dia itu nggak hafal mantra. Dan dia harusnya kan menggunakan informasi di Google tuh kan kita cari mantranya, lalu kita hafalkan ya kan. Dia malah langsung di setel di YouTube mantranya, ya ampun. Kalau sudah di YouTube ini kan kita tidak tahu kapan iklan itu muncul ya kan. Jadi pernah waktu ini saya diceritakan sama guru-guru yang di sekolah gitu kan. Kemarin persembahyangan kan lagi Trisan dia sedang kusuk-kusuknya gitu kan. Lagi malah keluar mukanya tukul, Sopi COD. Ya ampun, malah tukul yang mimpin sembahyang. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Om Santi. Om.